Hai, namaku Jali. Aku ingin berbagi kisah dengan kalian. Dan ini adalah kisah nyataku. Aku baru saja menikah tahun lalu. Istriku merupakan teman satu kampusku dulu. Awalnya aku berpikir dia adalah cinta sejatiku. Dia merupakan wanita yang cantik, suka tersenyum, dan menyukai tantangan sepertiku. Dulu, sewaktu kami berpacaran, kami sering menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kami sering makan malam bersama teman-teman, sering bepergian bareng, sehingga kami memutuskan untuk menikah. Aku beruntung kan? Ya, setidaknya itu dulu. Karena dulu kami sewaktu baru menikah, kami bisa berhari-hari tidak keluar dari kamar. Sekarang yang kurasakan tidak. Ini semua bermula saat masa pernikahan kami memasuki umur 1 tahun. Suatu malam, aku meminta jatah kepada istriku. Dan aku meminta istriku untuk mencoba hal-hal yang tidak pernah kami lakukan selama ini. Tetapi istriku menolak melakukannya. Aku merasa ingin melakukan beberapa fantasiku kepadanya. Hari demi hari aku membujuknya. Tetapi istriku tetap saja menolak melakukan hal yang kuinginkan. Akhirnya malam itu pun kami bertengkar. Itu adalah pertengkaran pertama kami. Pertengkaran yang sangat memalukan kurasa. Hanya karena masalah sepele. Aku sangat mencintainya, tetapi sekarang aku tidak menemukan chemistry saat bercinta. Aku mulai merasa bosan terhadap sikap istriku. Suatu malam, saat aku merayunya lagi, dia langsung menepis tanganku, dan dia berteriak kepadaku kalau dia tidak mau. Mendengar perkataannya membuatku menjadi tidak tertarik lagi melakukannya. Kadang-kadang, aku tetap memaksa apa yang aku mau lakukan terhadap istriku. Biarpun istriku tetap meronta menolak menurutiku, tapi aku tetap memaksa karena itu adalah tugas seorang istri. Dan setelah melakukan itu, entah mengapa, aku sangat menyesalinya sudah bertingkah kasar terhadap istriku. Setelah itu, setiap kali aku menyuruhnya, dia pasti teriak bilang tidak mau kepadaku. Tiap malam istriku menolak memberiku jatah lagi. Aku merasa diriku seperti orang asing di rumah ini. Saat kami pergi keluar, kami berakting seperti pasangan normal lainnya. Kalau kami keluar bersama teman, kami pasti bergandengan tangan. Atau saat berkumpul bersama keluarga, kami terlihat pasangan yang sempurna. Tetapi, dari dalam, aku sangat menyedihkan. Saat kami tidur, jarak di antara kami pun semakin menjauh, seperti tidur dengan orang asing. Ibaratnya, aku seperti monster dan dia seperti malaikat. Atau, dia seperti air dan aku seperti minyak. Dan suatu hari, aku melihatnya menangis di tempat tidur. Aku menanyakannya apa yang membuatnya menangis. Dia bilang dia merasa seperti menikah dengan orang lain, tak seperti diriku yang dulu. Mendengar itu membuatku sangat marah. Aku cuma ingin merasakan berbagai fantasi dalam hubungan suami istri. Tidak monoton seperti yang diinginkannya. Aku tetap memaksanya melakukan fantasiku. Dan setelah itu, pasti dia marah-marah kepadaku. Akhirnya, aku merasa tidak betah berada di rumah. Aku pun tidak menemukan ketenangan di dalam rumah. Aku mulai mencari kegiatan di luar rumah untuk melepas stresku. Salah satunya adalah pergi berolahraga. Aku merasa gym seperti rumah keduaku. Aku sering menghabiskan waktu di sana. Berolahraga bisa membuatku menghilangkan stres terhadap istriku. Aku ini bisa dibilang tidak jelek amat, dan tubuhku pun masih terlihat atletis. Mungkin karena aku rajin olahraga kali ya. Itu membuat beberapa gadis di tempat gym tertarik kepadaku. Aku senang mereka suka kepadaku, tapi aku tidak berpikir sedikit pun untuk berselingkuh dari istriku. Karena memang niatku untuk berolahraga di tempat gym ini. Tapi semua pendirianku berubah saat aku bertemu seorang wanita. Namanya Tuti. Kami bertemu di tempat sauna gym. Wadidaw. Dia seperti mentari yang menyinari hidupku lagi. Dia orangnya enak diajak ngobrol dan tidak jaim. Kami pun mulai mengobrol panjang lebar. Bahkan membicarakan hal yang tidak penting. Dan sampai akhirnya pembicaraan kami mengarah ke kehidupan pribadi kami. Aku sampai tidak sadar membicarakan kondisi rumah tanggaku sekarang. Lalu, dia menawariku untuk bertamu ke apartemennya. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung mengiyakannya. Seketika, aku memikirkan istriku di rumah, apa aku akan mengkhianatinya atau tidak. Tapi, mengingat dia memperlakukanku di rumah,
Aku pun langsung mengambil kesempatan ini. Akhirnya aku pun mulai berselingkuh ke Tuti. Aku mencoba membenarkan keputusanku ini. Aku berbohong kepada istriku kalau aku ada lembur di kantor. Padahal sebenarnya aku sedang memadu kasih di apartemen Tuti. Suatu hari istriku mengabari kalau dia hamil. Itu sedikit mengagetkanku. Perasaanku bercampur aduk antara senang dan juga takut. Aku senang akhirnya mendapatkan seorang anak. Tapi aku juga merasa takut kalau nanti dengan kehadiran anak ini istriku akan lebih mengekangku. Tak lama kemudian Tuti mengajakku kembali bertemu. Dia satu-satunya alasan yang bisa menghilangkan stresku. Pada hari saat aku sedang bersama Tuti, ibuku menghubungiku kalau istriku dilarikan ke rumah sakit. Aku pun langsung berlari menuju ke rumah sakit tersebut. Aku semalaman menjaganya di rumah sakit. Istriku mengalami sakit di perutnya sepanjang malam. Dan tak lama berselang, dokter datang ke ruangan kami. Dokter itu memberitahuku kalau istriku mengalami keguguran. Aku tahu istriku sangat emosional, jadi dia makin tak kuasa menahan tangisnya mendengar kabar tersebut. Saat kami kembali ke rumah, aku berpikir keadaan akan kembali normal saat dia sudah tenang. Saat aku coba menenangkannya, dia malah memarahiku sambil berkata, "Apa pedulimu kepadaku dan bayiku? Lagi pula, kau terlihat tidak senang saat aku memberitahumu kalau aku mulai mengandung." Aku pun diam untuk menghindari pertengkaran ini. Esoknya, aku meminta cuti ke kantor untuk menjaga istriku. Saat aku di rumah, aku seperti mode autopilot. Aktivitasku cuma dari tempat tidur ke meja kerjaku, dan begitu sebaliknya. Aku merasa tidak nyaman berada di rumah, karena istriku menganggapku seperti orang asing di rumah. Kami tidak seperti suami istri pada umumnya. Akhirnya, aku memutuskan melanjutkan kisah asmaraku bersama Tuti. Hanya dia satu-satunya yang membuatku merasa hidup kembali. Saat bersama Tuti, entah mengapa membuatku merasa segar kembali. Suatu hari, Tuti meminta hubungan lebih jelas kepadaku, bukan sekedar teman enak-enak saja. Aku merasa cocok kepadanya, tapi aku tidak mencintainya. Tak mungkin aku menjadikannya istri kedua. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidak berselingkuh lagi kepadanya, dan kami pun mengakhiri cinta terlarang ini. Beberapa hari setelah itu, dia mendatangiku ke gym. Dia melempar sebungkus kantong kertas kepadaku. Lalu dia pun tertawa kepadaku. Dengan wajah terlihat senang dia berkata, "Sepertinya istrimu telah menemukan lelaki yang lebih baik darimu." Dan dia pun langsung pergi. Aku melihat isi kantong tersebut. Kulihat isinya ada foto istriku sedang berciuman dengan lelaki lain. Aku sangat putus asa melihat foto itu. Aku tahu kalau aku telah melakukan hal yang buruk kepadanya. Tetapi aku tidak percaya kalau istriku juga berselingkuh. Memang aku suami yang buruk. Saat ada masalah, aku malah kabur dari rumah, bukan menyelesaikannya. Di saat istriku membangun pondasi rumah tangga kami, aku malah meninggalkannya untuk mengejar fantasiku sendiri dengan wanita lain. Malam itu aku sangat gelisah menunggu istriku pulang. Karena sudah larut, dia belum pulang juga. Aku sangat nervous dan juga takut. Aku tak ingin kehilangannya, sehingga aku perlu berbicara kepadanya. Akhirnya dia pun pulang. Aku langsung to the point menanyakan foto tersebut dan menunggu penjelasan darinya. Tapi dia bilang itu memang benar dirinya dan dia tidak mencintaiku lagi. Dia berkata, hubungan ini sudah dingin dan aku tidak mempunyai perasaan lagi kepadamu. Lalu dia bilang aku di rumah cuma sekedar teman sekamar, tidak lebih. Yang dibutuhkannya adalah seorang teman yang bisa diajak bicara, suami yang pengertian, kekasih yang penyabar, dan seorang kepala rumah tangga yang tidak kabur kalau ada masalah. Dan dia menemukan sosok itu pada pria yang ada di foto itu. Dan dia pun berkata bahwa dia mencintai pria itu. Malam itu akhirnya dia mengajukan gugatan cerai. Aku sebenarnya ingin berubah dan memperbaiki kesalahanku. Aku tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hubungan ini. Yang aku tahu, aku masih mencintai istriku dan ingin menembus segala kesalahanku yang telah kubuat kepadanya. Jadi teman-teman, siapa yang salah sebenarnya dalam hubungan ini? Apakah istriku atau aku yang salah? Tolong kasih jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like juga. Terima kasih.